Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan pembelajaran daring hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak tetap semangat dan tidak bosan ya nak ya. Nah, untuk hari ini kita masih tetap belajar di tema 2, subtema 3 di pembelajaran 5 dan 6. Kali ini yang akan kita pelajari ya pokok bahasannya. Yang pertama yaitu upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu gerakan dan pola lantai pada tarian. Yang keempat yaitu manfaat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga maksud saya. Yang kelima, yang keempat adalah kata baku dalam bacaan. Nah, anak-anak, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Anak-anak, di masa kemerdekaan, ya tentunya di awal kemerdekaan kita bangsa Indonesia masih belum pulih dari kesengsaraannya selama dijajah. Di pembelajaran yang lalu kalian sudah diberikan materi tentang manfaat kerjasama, manfaat persatuan dan kesatuan, serta makna proklamasi kemerdekaan. Nah, kali ini bangsa Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia. Upaya itu apa? Upaya itu kegiatan untuk memulihkan agar masyarakat kita menikmati kemerdekaannya dengan bahagia, tentram dan damai. Di awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau yang disebut dengan NICA. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan di antaranya yang pertama yaitu pinjaman nasional. Yaitu program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yang pada saat itu dipegang oleh Insinyur Surahman. Pinjaman nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun, jadi lama. Yang kedua yaitu upayanya yaitu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi itu adalah rapat yang dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab masalah ekonomi di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk apa? Agar memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak seperti produksi, distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, upayanya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Ya, pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran yaitu Dr. A.K. Ghani. Ya, badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat ya, upayanya yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan ya. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Pangan ya, IJ Kasimo, makanya dinamakan Plan Kasimo Plan karena yang mencetuskan yaitu IJ Kasimo ya. Nah, usaha ini adalah usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Dalam program ini Kasimo itu menyarankan agar menanam tanah kosong di Sumatera Timur yaitu seluas 281.277 hektar, mencegah penyembelihan hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Terus di setiap desa dibentuk kebun bibit dan transmigrasi, yaitu penyebaran penduduk agar merata. Sedangkan rencana yang terakhir atau upaya yang diusahakan yang terakhir yaitu persatuan tenaga ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE. Juga diharapkan dapat melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Jadi di sini dibutuhkan kerja sama ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah penjelasan itu mudah-mudahan kalian paham
Nah, mari kita simak atau kalau kamu kurang paham, kalian bisa membaca di halaman 79. Nah, sekarang kita bahas ada beberapa pertanyaan di LKS kalian di halaman 80. Coba kalian bisa buka ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi sudah membaca ya tentang atau penjelasan tentang upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Nah, coba kalian lihat LKS kalian, yaitu di halaman 80 ya. Di situ ada 5 pertanyaan. Kita lihat bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada awal berdirinya Republik Indonesia. Tentunya yaitu keadaan ekonomi rakyat Indonesia sangat buruk ya. Yang nomor 2, apa yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk di awal berdirinya Republik Indonesia? Apa kira-kira? Ya, yang menyebabkan yaitu harga-harga mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NICA. Yang ketiga, apa saja upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Indonesia? Apa? Ya, diantaranya 1 yaitu ya yang sudah kita pelajari tadi, melakukan pinjaman nasional. Yang kedua, mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi. Keempat, rencana Kasimo. Dan yang kelima, persatuan tenaga ekonomi ya. Yang keempat, nah apa tujuan dari konferensi ekonomi? Tujuannya yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak ya. Yang kelima, apa saran Kasimo untuk meningkatkan produksi pangan? Yaitu sarannya menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Terus di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan ya, itu diantaranya. Nah, anak-anak, kalian di pembelajaran yang lalu sudah mengenal pola lantai ya. Kemarin sudah bisa mempraktekkan, ada beberapa yang sudah bisa mempraktekkan gerakan tari indana. Coba kalian amati gambar tari berikut ya. Kalau kita amati gambar tari ini memiliki pola lantai apa? Ya, betul, yaitu lingkaran ya. Yang kedua yaitu tari lilin ini memiliki pola lantai lurus ya. Betul. Yang ketiga yaitu ya, gambar ketiga memiliki pola lantai ya. Betul ya, horizontal. Yang keempat yaitu memiliki pola lantai vertikal, dan yang kelima horizontal. Saya kira untuk ini kalian sudah paham semua karena kemarin sudah dapat pembelajaran. Next, lanjut ya. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwasanya di Indonesia itu memiliki berbagai macam tarian, di antaranya yaitu tari Rangku Alu ya. Coba kita lihat ya. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan tersebut? Kira-kira apa saja? Ya, agar tidak terjepit bambu itu loh, keterampilan apa? Betul, memainkan tongkat bambunya. Ya, nah, ya, makanya supaya tidak terjepit maka kita dibutuhkan kerjasama. Nah, inilah ya. Jadi manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari ini bisa digambarkan di dalam tari Rangku Alu. Ya, karena dengan kerjasama insya Allah semua pekerjaan menjadi ringan ya. Saya kira di pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan, jadi saya tinggal mengulang saja. Yang kedua, mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Ya, karena apa? Permainan itu berjalan lancar ya, dan tidak ada yang luka ya. Kalau kerjasamanya bagus, insya Allah tarian ini dimainkan dengan bagus dan hasilnya pun baik ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, perlunya kerjasama seperti gotong royong, kerja bakti ya. Kalau kita lakukan dengan kerjasama, insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah, anak-anak, coba kita lihat bacaan di bawah ini ya, Rangku Alu ya. Di situ
ada beberapa kata baku dan tidak baku sudah kalian pelajari di pembelajaran 1, 2, 3 ya, itu ada. Nah, Ibu Ira tinggal mengulang saja ya. Rangku Alu adalah permainan tradisional yang berasal dari Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Dulu masyarakat Manggarai biasa bermain rangku Alu untuk merayakan hasil panen pertanian dan perkebunan, sehingga bentuk rasa syukur dan bahagia. Pada saat bulan purnama, para remaja berkumpul dan meramalkan permainan ini. Permainan asal NTT ini juga dimainkan semua kalangan. Rangku Alu biasanya dimainkan di tanah lapang yang keras dan tidak berumput, karena jika berumput khawatir akan memicu resiko terpeleset. Alat yang digunakan permainan itu yaitu 4 tongkat bambu dan panjangnya masing-masing 2 meter. Permainan rangku Alu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang penjaga. Kelompok terjaga terdiri dari 4 sampai 6 orang yang membentuk persegi dan bertugas menggerakkan bambu masing-masing. Yang berjaga jongkok atau duduk dengan memegang 2 bilah bambu. Begitupun dengan yang berjaga lainnya. Kelompok yang mendapat giliran untuk bermain akan melompat di sela-sela bambu dan menghindari jepitan bambu. Terdapat 1 sampai 4 orang yang mendapat giliran bermain. Permainan akan masuk ke dalam bambu yang terbentuk bidang persegi, melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Saat bermain biasanya bambu yang digerakkan menghasilkan nada atau irama yang berpola. Semakin lama irama bambu itu dinyanyikan akan semakin cepat. Maka permainan harus pintar-pintar dalam melompat agar tidak terpeleset atau terjepit bambu. Jika kelompok yang dapat kesempatan bermain terjepit kakinya, maka harus bergiliran bergantian tugas. Nah, anak-anak, dari bacaan itu ya, kita bisa mencari kata tidak baku ya. Nah, di situ ada beberapa yang sudah ditemukan oleh Bu Ira ya. Yang pertama yaitu dulu, kalian bisa memindahkan di sini. Dulu itu tidak baku, bakunya adalah dahulu. Yang kedua kita temukan yaitu kata syukur ya, syukur kata bakunya syukur, ada y-nya. Yang ketiga yaitu khawatir ya, khawatir ya, kata bakunya khawatir ya. Kemudian yang keempat yang saya temukan adalah risiko, kata bakunya resiko. Sedangkan yang kelima adalah di sela-sela. Di sela-sela di situ tidak ada spasi, maka bakunya ada spasi. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran ya, mudah-mudahan kalian paham. Saya kira hanya saya ulang saja, mohon tidak bosan dan selamat belajar. Kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin ada PH dan lainnya. Terima kasih. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya, kerjakan tugas-tugas yang ada. Alhamdulillah di pembelajaran 5 dan 6 ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.